Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah online Live Kids. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami Tuhan boleh beribadah di rumah kami, Tuhan juga berikan kesehatan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kami akan merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita sekarang mau mulai memuji nama Tuhan. Nanti ikutin Cici Rizka dan Cici Nesya ya gerakannya. Yuk sama-sama kita mulai. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat dan Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ya, kita mau menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama kita naikkan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, tiba waktunya kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari berbicara kepada kami semuanya Tuhan, karena kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami untuk kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan, dan tolong kami juga Tuhan untuk kami juga bisa bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita sama-sama udah tahu ceritanya Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul memutuskan untuk membiarkan Daud tinggal di dalam istananya. Ya, dan waktu berjalan terus dan Daud tumbuh menjadi seorang tentara yang luar biasa. Apapun yang dikerjakan Daud, Tuhan selalu menolong Daud sehingga Daud selalu berhasil. Ketika dia dikirim untuk pergi berperang, peperangan yang dilakukan oleh Daud itu selalu menang adik-adik. Karena memang Tuhan sudah memilih Daud. Nah adik-adik, suatu hari Raja Saul pergi berperang bersama dengan Daud dan juga dengan tentara Israel yang lain. Dan mereka memperoleh kemenangan. Ketika mereka pulang, mereka disambut oleh seluruh rakyat Israel.
Bahkan ada wanita-wanita yang sudah bersiap-siap dengan alat musik mereka untuk bersorak-sorai buat mereka. Nah, kalau biasanya nih adik-adik, Raja Saul nih biasanya senang kalau misalnya dia pulang berperang dan dia menang. Karena biasanya rakyat Israel bersorak-sorai memuji dia gitu. Tapi ternyata kali ini gak seperti itu adik-adik. Kali ini Raja Saul merasa marah ketika dia mendengar sorak-sorai dari orang Israel. Karena mereka berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu adik-adik. Berarti wanita-wanita itu menganggap bahwa Daud lebih hebat daripada Saul, dan itu yang ada di dalam pikirannya Saul. Makanya kenapa dia menjadi marah adik-adik. Dan Saul menyimpan kemarahannya di dalam hati. Hari demi hari, waktu terus berlalu, dan dia terus melihat bahwa Tuhan selalu memberkati Daud. Dan itu membuat dia juga ngerasa jadi takut adik-adik. Ya. Dan dia menaruh itu di dalam hatinya. Dia menaruh iri hati itu karena dia melihat Daud lebih disukai oleh rakyat Israel adik-adik. Dia melihat bahwa rakyat Israel menyukai Daud, dan dia juga melihat pertolongan Tuhan terhadap Daud. Dan dia terus memikirkan itu adik-adik, sehingga dia merasa sangat benci sama Daud. Iri hati membuat Saul merasa benci sama Daud. Karena dia dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap Daud adik-adik. Suatu hari Raja Saul, dia duduk dan dia seperti kerasukan adik-adik. Ya, dia merasa hatinya tidak tenang karena ada roh jahat yang memang menghampiri dia. Nah, biasanya Raja Saul kalau hatinya sedang tidak senang, dia memanggil seseorang untuk bermain musik. Karena dengan mendengarkan musik, Raja Saul bisa merasa hatinya lebih tenang adik-adik. Nah, akhirnya dipanggillah Daud untuk datang ke istana dan memainkan kecapi untuk Raja Saul. Ya. Ketika Daud memainkan kecapi untuk Raja Saul, kemarahan itu adik-adik muncul lagi di dalam hatinya Raja Saul. Dan itu menggerakkan dia untuk dia ingin membunuh Daud pada saat itu. Di sampingnya ada tombak. Dia ambil tombak itu adik-adik dan dia lempar kepada Daud yang saat itu sedang bermain kecapi adik-adik. Tapi Tuhan melindungi Daud. Tombak itu tidak mengenai Daud. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, dari kejadian Raja Saul dan Daud, kita bisa melihat bahwa iri hati itu bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena iri hati, Raja Saul berniat untuk membunuh Daud. Itu perbuatan dosa adik-adik. Ya, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jaga hati kita. Jangan sampai iri hati itu tinggal di dalam hati kita adik-adik. Hati-hati dengan iri hati. Sebab iri hati itu bisa membuat kita melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Iri hati bisa membuat kita melakukan dosa adik-adik. Tuhan tidak mau kita melakukan dosa. Dan Tuhan juga selalu melihat apa yang kita buat. Tuhan juga selalu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Mungkin ada di antara kalian yang bilang, "Ci, tapi aku masih suka loh Ci merasa iri hati sama adik aku. Ci, aku masih suka loh Ci ngerasa iri hati, ngerasa kesel kalau ngeliat teman aku punya mainan baru yang bagus Ci." Adik-adik, kalau mungkin ada di antara kalian yang masih suka merasa seperti itu, adik-adik bisa datang berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kalian untuk kalian tidak lagi memiliki iri hati di dalam hati kalian. Tuhan yang akan menolong kalian untuk kalian bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kalian miliki saat ini adik-adik. Ya, yuk kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Yakobus 3 ayat 16 adik-adik.
Ayat hafalan kita hari ini berkata, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Oke, adik-adik, itu adalah firman Tuhan untuk kalian hari ini. Ya, dan kita mau sama-sama berdoa, kita minta Tuhan untuk menolong kita, untuk kita bisa selalu mengingat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan terlebih lagi adik-adik, kita mau melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau belajar untuk kita tidak memiliki iri hati lagi di dalam kehidupan kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Bapa, dan kami mohon ampun Tuhan, apabila Tuhan, kami Tuhan, pernah Tuhan, bahkan saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami Tuhan, yang memiliki iri hati di dalam hati kami Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kami belajar Tuhan. Kami belajar bahwa iri hati itu adalah dosa. Iri hati itu Tuhan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami minta tolong sama Tuhan. Bapak, biar Tuhan sendiri Tuhan yang akan mengangkat setiap iri hati yang ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengucap syukur Tuhan dengan apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami dari tim pengembalaan Life Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.